Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Titi Marlina, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Purbalingga dari SMA Negeri 1 Karangreja. Video kali ini mengenai koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan yang masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Keputusan dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi berkaitan dengan kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang telah didefinisikan secara jelas. Kemudian, yang kedua, berkaitan dengan bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, berdasarkan pada bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras mencapai tujuan pembelajaran dan memastikan murid untuk mengetahui bahwa mereka memperoleh dukungan dari guru. Kemudian, landasan yang keempat adalah manajemen kelas yang efektif. Kemudian, berkaitan dengan adanya prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas namun dengan struktur yang jelas sehingga meskipun murid melakukan aktivitas yang berbeda namun kelas tetap berjalan. Yang kelima, berkaitan dengan penilaian berkelanjutan, yaitu bagaimana guru memanfaatkan informasi dari penilaian formatif, kemudian berkaitan dengan penilaian sumatif, dimanfaatkan oleh guru untuk mengetahui mana saja murid yang masih ketinggalan atau mendahului tercapainya tujuan pembelajaran. Langkah-langkah dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi diantaranya yang pertama merumuskan tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran sudah dirumuskan, maka guru dapat memetakan kesiapan belajar, minat dan profil belajar murid untuk menyesuaikan rencana pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian yang ketiga, melakukan diferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid, bisa berupa diferensiasi konten, berupa diferensiasi proses, dan atau berupa diferensiasi produk. Kemudian menciptakan ongoing assessment. Di sini tujuan asesmennya adalah menciptakan keberlanjutan di dalam pembelajaran. Yang terakhir, tentunya guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang kolaboratif. Pembelajaran berdiferensiasi dapat mencapai kesuksesan ditandai dengan adanya ketercapaian tujuan pembelajaran. Hal tersebut disebabkan karena pembelajaran berdiferensiasi berpihak pada murid. Strategi pembelajarannya juga menyesuaikan dengan kebutuhan belajar murid yang meliputi kesiapan belajar, minat dan profil belajar murid, serta penciptaan lingkungan belajar yang positif, yang kolaboratif, yang di dalamnya saling menghargai baik antara guru dengan murid maupun antar sesama murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi dimulai dengan penetapan tujuan, kemudian memetakan kebutuhan belajar murid yang meliputi kesiapan belajar murid atau readiness yang merupakan kapasitas bagi murid untuk menerima materi baru. Di sini akan dilihat tingkat kesiapan yang mungkin membawa murid ke dalam lingkungan belajar yang tepat yang membuat mereka merasa nyaman. Kemudian, minat belajar murid. Minat belajar merupakan suatu kondisi mental yang menghasilkan respon terarah pada situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan mereka kepuasan diri. Kemudian juga pemetaan profil belajar murid. Nah, hal ini berkaitan dengan gaya belajar murid, apakah visual, auditori, atau campuran. Nah, mengacu pada cara-cara bagaimana mereka itu melakukan pembelajaran dengan cara yang paling baik. Nah, tujuan pemetaan ini untuk memberikan kesempatan pada murid untuk belajar secara natural dan secara efisien. Kesiapan belajar murid atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari
materi baru. Seperti pada tombol equalizer, kesiapan belajar murid juga bisa bergeser. Yang pertama dari yang bersifat mendasar menuju bersifat transformatif. Saat murid dihadapkan pada sebuah ide baru, mungkin mereka masih belum menguasai. Nah, mereka yang belum menguasai membutuhkan informasi pendukung yang jelas, sederhana, dan tidak bertele-tele untuk dapat memahami ide tersebut. Mereka juga akan perlu waktu untuk berlatih menerapkan ide-ide mereka tersebut. Selain itu, mereka membutuhkan bahan, materi, dan tugas yang bersifat mendasar, serta disajikan dengan cara yang membantu mereka membangun landasan pemahaman yang kuat. Sebaliknya, saat murid dihadapkan pada ide-ide yang mereka telah kuasai, tentunya membutuhkan informasi yang lebih rinci dari ide tersebut. Mereka perlu melihat bagaimana ide tersebut berhubungan dengan ide lain untuk menciptakan pemikiran baru. Kondisi seperti itu membutuhkan bahan dan tugas yang bersifat lebih transformatif. Kemudian yang kedua, konkret menuju ke abstrak. Guru mungkin dapat mengukur kesiapan murid dengan melihat apakah mereka masih ditingkatkan belajar secara konkret atau sudah siap mempelajari materi-materi yang bersifat abstrak. Kemudian sederhana menuju ke kompleks, yaitu beberapa murid mungkin perlu bekerja dengan materi yang sederhana dengan satu abstraksi pada satu waktu. Yang lain mungkin mampu menangani kerumitan pada abstraksi yang lebih banyak pada satu waktu. Kemudian yang keempat, terstruktur menuju ke open-ended, di mana murid kadang-kadang perlu menyelesaikan tugas yang ditata dengan cukup baik untuk mereka, di mana mereka tidak perlu memiliki banyak keputusan untuk membuat tugas tersebut. Namun, di kesempatan yang lain, murid mungkin siap menjelajah menggunakan kreativitas mereka. Yang kelima, tergantung atau dependen menuju ke arah mandiri atau independen. Meskipun pada akhirnya kita akan berusaha untuk menghargai murid-murid kita yang dapat belajar, berpikir, dan menghasilkan pekerjaan secara mandiri, namun ada kalanya kita juga mengakomodir murid-murid yang bergantung kepada kita. Kemudian yang keenam, lambat menuju ke arah cepat. Beberapa murid dengan kemampuan yang baik dalam suatu mata pelajaran mungkin perlu bergerak cepat melalui materi yang mereka kuasai sedikit. Kemudian di waktu lain, murid yang sama mungkin membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk mempelajari topik yang lain. Guru harus memahami hal tersebut. Tujuan melakukan pembelajaran berbasis minat diantaranya adalah membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah untuk mendemonstrasikan keterhubungan antara semua pembelajaran dan juga berkaitan dengan menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang baru yang kurang lebih dikenal oleh mereka sehingga meningkatkan motivasi belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan faktor berikut ini. Ada beberapa di antaranya. Yang pertama adalah preferensi terhadap lingkungan belajar. Misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak terstruktur, dan sebagainya. Contohnya, mungkin ada anak yang tidak dapat belajar di ruangan yang terlalu dingin atau terlalu bising atau terlalu terang, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pengaruh budaya santai atau terstruktur, pendiam atau ekspresif, personal atau impersonal. Yang ketiga ada preferensi gaya belajar. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, atau memproses dan mengingat informasi yang baru. Nah, secara umum ada 3 gaya belajar. Yang pertama ada tipe visual, di mana murid belajar dengan melihat. Kemudian tipe auditori, yaitu murid belajar dengan melalui pendengaran. Yang ketiga kinestetik, di mana murid belajar sambil melakukan gerakan. Mengingat bahwa murid mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda, penting bagi guru untuk berusaha menggunakan kombinasi gaya mengajar.
musikal, bodily kinestetik, interpersonal, intrapersonal, verbal, linguistik, naturalis, logik, dan matematika. Nah, guru harus dapat menyesuaikan preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk tersebut sehingga semua kebutuhan murid dalam pembelajaran dapat terpenuhi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan melalui 3 strategi. Yang pertama, melalui diferensiasi konten. Diferensiasi konten dapat dilakukan dalam 2 cara. Yang pertama, membedakan tingkat materi sesuai dengan penguasaan murid. Yang kedua, membedakan materi sesuai dengan daya belajar murid. Kemudian, strategi yang kedua ada diferensiasi proses. Nah, dalam diferensiasi proses ini, guru harus memahami minat, pengetahuan, dan tingkat pengetahuan dari murid sehingga dapat memberi instruksi yang tepat yang membuat murid belajar dengan performa yang terbaik. Yang ketiga, strateginya adalah diferensiasi produk, di mana aspek ini melibatkan metode yang digunakan oleh guru dalam mengetahui tingkat penguasaan materi atau bahan ajar dari setiap murid. Demikianlah mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Lalu bagaimana keterkaitan antara modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul sebelumnya? Mari kita simak berikut ini. Terima kasih telah menyimak video saya. Akhirnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.